Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Ami Ambiarwati dimanapun berada. Kali ini aku akan bikin tutorial tentang pupuk organik yang buatan kita sendiri untuk persiapan tanaman cabai. Nah, seperti apa? Yuk kita simak videonya. Pertama, kita siapkan air kira-kira setengah timbul kecil. Terus masukkan asam humat kira-kira 2 sendok. Diaduk-aduk sampai larut. Asam humat ini gunanya yaitu untuk menyuburkan tanah, penyubur tanah sob ya. Kalau sudah tercampur merata, kita masukkan ke dalam tangki ukuran 16 liter. Nah, untuk nanti keseluruhan itu bisa 16 liter setelah dicampur-campur dengan berbagai ramuan-ramuan. Untuk asam humat itu sendiri sifatnya itu organik sob ya. Ini wajib diaplikasikan sebelum mau menanam apapun, mau cabai maupun padi, itu wajib menggunakan asam humat. Untuk selanjutnya kita bisa menambahkan mikroba yang lain seperti M21 bisa, E4 juga bisa, tergantung yang ada di daerah teman-teman yang mudah didapat. Kira-kira 2 tutup. Nah, itu kita aduk lagi. Kita masukkan lagi ke dalam tangki. Jadikan satu dengan yang awal tadi sob ya. Ini untuk persiapan tanam cabai. Nah, sebelum mau menanam cabai, kita semprot dulu pakai ramuan-ramuan ini sob. Nah, setelah itu kita tambahkan ekoenzim. Ekoenzim ini buatan sendiri sob ya. Ini cuma wadahnya saja. Nah, dalamnya itu kita bikin sendiri ekoenzim kira-kira 1 tutup. 1 tutup besar, tutupnya herbi itu sob ya. Takaran herbisida itu. Nah, itu 1 tutupnya itu. Nah, kita masukkan, dijadikan 1. Ini yang mudah didapat di daerah saya ada sob ya. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan mol, mikroorganisme lokal, yang kita itu buat sendiri. Siapapun bisa membuat sendiri dan bahannya pun mudah didapat. Yaitu saya mengambil tanah humus yang ada di rerumpunan itu pohon bambu. Tanah humus di bawah pohon bambu. Nah, itu kita campur dengan air cucian beras atau leri. Nah, itu kita aduk. Habis itu kita biarkan sampai beberapa hari. Lebih lama lebih bagus sob ya. Untuk membuat mol ini, mikroorganisme lokalnya. Nah, setelah semua tercampur, dijadikan satu ke dalam 1 tangki 16 liter. Nah, kita aduk seperti itu sob ya. Itu warnanya hitam pekat. Nah, ini nanti diaplikasikan pada lahan sebelum mau menanam cabai. Bisa dispray langsung, juga bisa dicas pada setiap lubang yang mau ditanami.
Oke sob, kita jalan menuju tempat atau lahan yang mau ditanami cabai. Hati-hati Pak. Jalan yuk, jalan yuk. Kita ngikuti Bapak yang mau mengaplikasikan ramuan-ramuannya sob ya. Oke sob, kita mulai cara pengaplikasian. Nah ini dicas di setiap lubang yang mau ditanami cabai sob ya. Nah lahan ini sob sebelumnya juga diolah terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk dasar seperti biasa. Terus jangan lupa menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit itu untuk menjaga atau menstabilkan pH tanah agar terhindar dari asem-aseman. Itu wajib sob ya, mau tanam apapun, padi pun juga seperti itu, apalagi yang namanya horti sangat membutuhkan, karena kalau arealnya itu terlalu asam nanti mudah terserang penyakit layu fusarium. Nah seperti itu. Nah di lubang-lubang itu sendiri sob sudah diaplikasikan arang. Nah ini hitam-hitam ini itu diaplikasikan arang, limbah arang, atau bisa arang sekam. Nah tinggal pilih mana yang mudah didapat di daerah sobat-sobat semuanya. Nah untuk lahan ini tidak memakai mulsa sob ya, tetapi kita aplikasikan pembeku biji. Nah ini sekalian praktek ilmu dari Mas Gembel Taiwan yang tidak harus menggunakan mulsa karena bisa lebih hemat. Kita cukup mengaplikasikan pembeku biji untuk mengantisipasi rumput yang dari biji-bijian. Nah kalaupun nanti ada rumput itu paling yang tumbuh dari batang kita bisa cabuti. Nah seperti ini sob, ini bisa dilanjutkan sampai selesai. Nah ini sob, lanjut. Nah tujuan dari mengaplikasikan tadi ada asam humat, terus ada mikroorganisme yang lokal maupun yang kita beli di pasaran, di toko-toko pertanian, itu agar tanaman kita itu terhindar dari jamur-jamur atau bakteri-bakteri yang nanti akan merusak tanaman kita, biar tidak layu fusarium ataupun busuk batang. Itu kita antisipasi sejak awal. Itu tujuan dari pengecasan ini sob ya, tidak harus dicas tapi bisa dispray langsung. Nah kalaupun kita memakai mulsa itu kita spraykan terlebih dahulu baru kita tutup pakai mulsa. Nah karena kebetulan untuk lahan ini tidak memakai mulsa, nah habis dicas itu besoknya kita baru bisa menanami cabai. Nah ini persiapan dimatangkan sob ya dari awal. Protection, early protection ini sob ya. Nah ini sedikit tips dari bapak-bapak pertanian di desa saya sob ya. Tetapi meskipun kita itu taninya di desa, tidak terlalu ketinggalan informasi. Nah masih agak-agak milenial sob ya, seperti yang disampaikan oleh Gembel Taiwan, tidak harus ketinggalan informasi. Nah ini saya praktekkan meskipun tidak memakai mulsa bisa menggunakan pembeku biji. Nah tidak memakai mulsa ini juga banyak manfaatnya sob ya. Kita bisa tumpang sari. Nah ini rencananya mau ditumpang sari dengan porang, tanaman tahunan, seperti itu sob. Oke, demikian tips dari saya sob, meskipun sangat sederhana tetapi mudah untuk dipraktekkan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap ceria. Bye-bye.